Sengkuni Yaman Aldo benar-benar binatang. Duka Jonathan pengurus GP Ansor yang putranya dianiaya pegawai pajak malah dirayakan olehnya dan juga dikaitkan dengan mubahalah palsu Imam Jumbo Rizik Syihab. Kembali di iNews Sore, pemirsa, aksi penganiayaan oleh seorang pengendara mobil Jeep terhadap seorang anak pengurus GP Ansor viral di media sosial. Nah, ini ya pelajaran buat orang tuanya si David, ya Bapak Jonathan ya namanya tadi. Dia termasuk orang yang pernah menghina sang imam. Apakah ini efek mubahalah? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya. Bagi yang beriman dengan mubahalah ya mengatakan, nah lu rasain sekarang. Hanya seorang saja menyatakan saya bersumpah mubahalah, tapi tidak ada lawannya yang saling bertentangan. Bukan mubahalah. Bukan mubahalah ya, itu aja. Ini bukan praktek mubahalah. Mubahalah sekali lagi ada 2 orang. Kalau ini kan ingin menguatkan pandangan dan pendapatnya. Istilah mubahalah yang dipakai izin salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan syaratnya. Ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak lu yang kena. Digituin sama orang. Bukan ngawal ulama lagi. Gara-gara pacar. Gara-gara pacar yang masih bocah ya katanya diperlakukan tidak senonoh. Gimana rasanya? Warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Kasus penganiayaan oleh anak seorang pegawai pajak kepada David Putra dari seorang pengurus GP Ansor belakangan sangat menarik perhatian publik karena membuat banyak tokoh di negeri ini memberikan perhatian khusus atas kasus yang sedang terjadi saat ini. Respon dari berbagai pihak pun sangat beragam, mulai dari yang bersimpati hingga yang berkomentar nyinyir dari orang-orang yang berhati binatang. Mereka seperti tidak punya rasa empati sama sekali atas penganiayaan yang terjadi, seolah rasa kemanusiaan mereka telah dicabut oleh Allah dan diganti dengan sifat binatang, sehingga rasa kemanusiaan mereka pun hilang dan tidak lagi memiliki perasaan empati terhadap orang lain yang tengah diberi cobaan. Manusia-manusia seperti ini jumlahnya tidak sedikit. Jika kemarin ramai dibahas ada seorang relawan Anies Baswedan berlaku sangat kurang ajar terhadap Gus Menteri yang tengah memberikan dukungan moral terhadap korban, kini Sengkuni Yaman Aldo pun ikut-ikutan berkomentar biadab dan membuat kita naik darah dibuatnya. Sungguh Sengkuni Aldo, si keturunan imigran dari Yaman inilah yang membuat kita semakin muak dengan para keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia. Memang tidak semua keturunan Yaman mempunyai sifat binatang seperti Aldo ini, tapi mereka semua hanya diam tidak bersuara, sehingga kita pun mau tidak mau akan beranggapan bahwa diamnya mereka adalah sebagai persetujuan atas setiap tindakan yang dilakukan oleh sesamanya. Apakah mereka tidak melihat kelakuan-kelakuan biadab dari saudaranya yang sesama keturunan imigran Yaman selama ini? Seperti kelakuan Aldo yang tidak pernah henti-hentinya memancing kemarahan bangsa pribumi Nusantara. Baru-baru ini dia pun kembali memancing kemarahan kita semua, khususnya keluarga besar GP Ansor yang salah seorang pengurusnya tengah mendapatkan musibah. Sengkuni Yaman Aldo bisa-bisanya merayakan kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor dan mengaitkannya dengan sumpah serapah Rizik Syihab yang dianggapnya sebagai sumpah mubahalah. Sengkuni Yaman Aldo ini nampaknya benar-benar sudah tidak waras. Semua yang terjadi di negeri ini dianggapnya sebagai akibat dari sumpah serapah Rizik Syihab. Kita bahkan bisa mengatakan, kalau ada orang yang menginjak tai kucing saja misalnya, kalau orang tersebut tidak suka dengan Rizik Syihab, oleh Aldo pasti dianggap sebagai akibat dari mubahalah. Kasus penabrakan oleh mobil Fortuner, kasus Kapolda Jambi, semua dikaitkan dengan sumpah serapah Rizik Syihab, membuat Rizik kini seolah-olah menjadi manusia si pahit lidah, yang cocoknya sungguh sangat-sangat berbahaya. Mubahalah sedang berjalan menuju kuasa Allah. Kuasa Allah yang paling utama sayang. Yang ditabrak penghina ulama. OTW mubahalah. Oh ternyata mubahalah akan terus mencari korbannya sampai dia tobat dan minta maaf. Kalau nggak bertobat jangan harap efek mubahalah itu akan berhenti. Ingat, daging ulama itu beracun. Sekarang anak lu yang kena. Digituin sama orang. Bukan ngawal ulama lagi. Gara-gara pacar. Gara-gara pacar yang masih bocah ya katanya diperlakukan tidak senonoh. Sekarang gimana rasanya Bro Jonathan? Sumpah serapah dianggap sebagai mubahalah. Wahai kadrun keturunan Yaman, kita bukanlah manusia bodoh yang tidak bisa berpikir seperti budak-budak kalian. Seorang anak dianiaya dengan sangat biadab hingga mengalami koma. Bisa-bisanya Sengkuni Yaman Aldo bergembira dan seolah mengkapokkan orang tuanya yang pasti sedang berduka.
Beginikah akhlak seorang yang selalu gembar-gembor sebagai keturunan Nabi? Jika memang seandainya Allah akan memasukkan neraka orang yang membenci keturunan Nabi, sungguh kita lebih rela masuk neraka daripada harus dipaksa menghormati manusia yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi kelakuannya seperti iblis yang akhlaknya sangat jauh dengan akhlak mulia baginda Nabi.